Di bawah cahaya redup di depan pintu, tubuhku berlumuran darah sambil mendorong kereta. Tampaknya ada bagian tubuh yang berserakan. Mereka berdua langsung tegang. Tangan mereka sudah menyentuh pistol kejut. Benar, ternyata dia. Jiang Liuing menatapku dengan cermat. Dalam hatinya, dia sudah memastikan bahwa aku adalah pembunuh berantai. Peletak, Jiang Liuing tanpa ragu menekan tombol untuk memanggil bantuan. Siap bertindak kapan saja, sementara aku mendorong troli, terasa berat seperti menekan batu seberat ribuan kati. Agak berat, ya. Setelah mendorong kurang dari 30 meter, aku merasa lenganku sakit. Lain kali aku tidak akan membuat orang pingsan lagi. Aku harus sedikit menahan diri. Aku memarkir troli di depan pintu, berjongkok untuk mencari kait pendek dan bersiap untuk menutup pintu rana. Meskipun tidak ada barang berharga di rumah hantu, akan sangat merepotkan jika ada orang yang masuk dan mencuri barang. Namun, saat aku menarik pintu, tiba-tiba terdengar suara sengatan listrik. Jiang Liuing hampir seketika bergegas ke sisiku. Pistol kejut itu melepaskan listrik dengan satu tembakan. ZZZ, mataku menjadi gelap dan aku jatuh ke tanah. Setelah memastikan tidak ada ancaman, Jiang Liuing segera berjongkok dan memborgolku. Dia sudah tertangkap. Suaranya tenang dan tegas. Namun, pada saat ini, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di dalam troli, sebuah tangan sedikit bergoyang. Tolong aku, di sana. Masih ada suara lemah. Jiang Liuing segera maju. Melihat di dalam troli, pria berotot itu berada di atas 3 orang lainnya dan tertekan, terengah-engah. Petugas polisi, pria berotot itu berteriak lemah, hantu. Ada hantu di rumah hantu. Jiang Liuing dan Xiao Liu tanpa daya saling memutar mata. Kenapa orang ini tidak berteriak pembunuh? Kenapa malah mulai bicara tentang hantu? Nging, orang lain terbangun, suaranya ketakutan. Hantu, ada hantu. Jiang Liuing dan Xiao Liu tidak bisa menahan diri untuk memutar mata, tampak sedikit speechless. Mereka berdua mengeluarkan senter dan menyinari. Melihat situasi di dalam troli, mereka benar-benar tercengang. Itu hanyalah 4 pria yang tidak sadarkan diri. 2 di antaranya sudah bangun. Ini sama sekali bukan kasus mutilasi yang diperkirakan sebelumnya. Pembunuh itu tidak akan meninggalkan mayat utuh. Di mana pembunuhnya? Hati kedua polisi itu berdebar kencang, sementara aku terbaring di tanah tanpa daya. Seluruh tubuhku terasa seperti orang bodoh. Seiring dengan suara sirene. Mobil polisi juga dengan cepat berhenti di depan rumah hantu. Ada apa? Seorang polisi keluar dari mobil dan bertanya dengan mengerutkan kening. Segera, 3 mobil polisi melaju, membawa pria berotot dan aku serta 4 orang lainnya menuju biro kepolisian Jiangcheng. Sementara itu, retakan jelas masih terlihat di depan rumah hantu. Pintu tidak tertutup rapat, dan nyanyian terdengar dari dalam. Ibu, jagalah gaun pengantinku yang merah, jangan biarkan aku mati terlalu cepat, terlalu cepat. 10 menit kemudian. Seorang pria compang-camping muncul di pintu masuk Taman Fengshan. Sudah lama aku tidak mencicipi darah. Senyum berdarah muncul di wajahnya. Setengah jam kemudian. Kantor polisi Jiangcheng. Aku duduk kembali di tempat yang sama seperti terakhir kali, masih mengenakan kostum properti. Terasa agak tidak nyaman. Jiang Liuing tanpa ekspresi, tinggi dan langsing. Seragam polisi pun tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang dingin. 4 orang pingsan lagi. Bagaimana menjelaskannya? Tatapannya dingin. Nada bicaranya tegas. Sore itu kebetulan, bagaimana dengan hari ini? Aku mengangkat bahu tak berdaya. Mereka sendiri yang mau pergi ke rumah hantu, pingsan ketakutan, tidak bisa menyalahkanku. Hanya bisa dibilang rumah hantuku berkelas tinggi. Oh ya, aku menyentuh lenganku yang mati rasa dan melanjutkan. Jika petugas polisi takut, Anda bisa memberitahu adik-adik polisi yang perlu melatih keberanian. Di mana CCTV rumah hantumu? Tanyanya dengan tenang. Anda bisa menonton rekaman siaran langsung mereka. Mereka melakukan siaran langsung ketika datang ke rumah hantuku. Jiang Liuing melihat pria berotot yang terpukul di layar. Terdiam. Perasaan ini persis sama seperti ketika dia melihat boneka itu sebelumnya. Apa yang terjadi? Oh, tata letak adegan mencari tenaga profesional. Mungkin pencahayaan dan musik bisa membuat orang berhalusinasi. Aku berkata dengan misterius. Ini rahasia dagang. Rumah hantumu punya rahasia dagang? Jiang Liuing bertanya balik. Orang-orang di Jiangcheng tahu bahwa ada rumah hantu di Taman Fengshan. Semua orang tahu bisnisnya buruk, tidak ada yang pergi, petugas. Jika tidak ada apa-apa lagi, saya harus kembali menutup pintu. Ekspresiku tiba-tiba menjadi gelap. Polisi harus menghormatiku. Aku juga harus punya batasan. Tanda tangani di sini. Nada bicara Jiang Liuing sedikit melunak, tetapi wajahnya tetap dingin. Setelah menandatangani, aku bangkit dan keluar dari kantor polisi. Tunggu. Jiang Liuing keluar dari kantor polisi dan tiba-tiba menyelipkan sesuatu padaku. Pergilah periksa kesehatanmu. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Maafkan saya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Aku melihat punggungnya. Uang kertas di tanganku terasa hangat. Setidaknya ada 7 atau 800. Aku sedikit ragu,
tetapi tetap tidak bisa mengembalikan uang itu. Saat aku sedang bimbang, sebuah suara terdengar di telingaku. Kakak. Seorang gadis kecil meringkuk di sudut jalan, suaranya lemah. Bisakah kamu memberiku sedikit uang? Aku sangat kedinginan dan kelaparan. Ibuku hampir meninggal. Aku berjalan mendekat dan berjongkok. Aku memasukkan uang ke dalam mangkuknya. Uang ini dari kakak polisi. Kemudian aku berdiri. Aku melambaikan tangan menghentikan taksi dan pergi. Aku bukan orang baik, tapi uang ini bukan milikku. Aku juga tidak kekurangan. Ke Taman Fengshan, kataku pada sopir. Kemudian aku menunduk dan melihat ponselku. Hari ini aku harus membayar gaji Jiang Xiaoyun. Lagi pula, seorang mahasiswi. Gaji paruh waktu terlalu lama tidak baik. Anda telah mentransfer 800 yuan kepada Jiang Xiaoyun. Menunggu pihak lain mengonfirmasi transfer. Xiaoyun, ini gaji bulan lalu. Aku akan berusaha mengejarnya di akhir bulan. 2 Iwe. Terima kasih, bos. Aku tidak menyangka bos benar-benar bisa membayar gaji. Ucapan ini benar-benar membuatku berkata-kata. Ding dong, Anda telah mendapatkan 3 poin jeritan. Prompt system membuatku tertegun. Ada apa? Bagaimana aku bisa mendapatkan poin jeritan tanpa alasan? Bukankah rumah hantuku sudah tutup? Bagaimana mungkin masih ada jeritan? Tunggu. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku tidak menutup pintu saat pergi. Aku ditaklukkan ketika polisi datang untuk menangkapku. Sangat mungkin seseorang menyelinap ke rumah hantu. Sialan. Hatiku bergejolak dan tiba-tiba panik. Ini bukan karena takut kehilangan uang tiket, tapi sekarang musik latar dengan tingkat kengerian 100%. Dan ada Huang Yinging di sana. Selesai. Tidak ada yang bisa menahannya. Saat ini, di rumah hantu, seorang pria memegang gergaji berjongkok di sudut. Sial. Itu membuatku takut setengah mati. Dia menendang tong kayu dan bergumam. Benda hantu apa ini? Namun, yang tidak dia sadari adalah sosok merah di atas kepalanya diam-diam menatapnya, matanya penuh kebencian. Ibu, jaga gaun pengantin merahku. Jangan biarkan aku mati terlalu cepat. Not-not dalam gaun pengantin merah perlahan meresap seiring dengan latar belakang, cat merah di dinding mulai menjadi merah cerah, seperti darah yang mengalir. Hanya suara seorang wanita menangis pelan yang terdengar. Mata Zhao Shan berbinar. Mulai bersemangat. Benar-benar ada wanita. Hehehe, dia perlahan berdiri sambil memegang pisau. Pikiran sudah mulai membayangkan pemandangan indah dalam warna darah. Tubuh putih wanita itu berguling-guling di lautan darah. Dia menghentikan senyumannya dan diam-diam berjalan menuju koridor yang menuju ke adegan pengantin wanita berbaju merah. Ini yang ketiga. Dia menjilat bibirnya, semakin bersemangat. Tangisan itu berasal dari kamar. Nada genit membuat Zhao Shan semakin bersemangat. Tunggu sampai aku membunuhmu. Berderit, pintu perlahan didorong terbuka, tepat saat dia mendekat. Tiba-tiba terdengar suara, bang, gerbang halaman tertutup. Dia dengan waspada menoleh. Tapi dia tidak melihat apapun. Sebagai penjahat kambuhan, Zhao Shan sama sekali tidak percaya pada hantu atau dewa. Jika tidak, dia tidak akan datang ke tempat seperti ini. Isak tangis itu berasal dari kamar depan. Karakter, merah besar di pintu mulai mengeluarkan darah. Darah perlahan mengalir. Zhao Shan mengangkat alisnya, berpikir mungkin itu hanya dekorasi untuk menakut-nakuti. Kemudian, dia langsung menendang pintu hingga terbuka. Bang, pintu membentur dinding dengan suara keras. Begitu dia mendongak, dia melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin merah darah duduk di tempat tidur, menundukkan kepalanya dan terisak. Melihat adegan ini, Zhao Shan tidak bisa menahan diri lagi dan menerkam. Hehehe, gadis kecil, berteriaklah lebih keras. Dia memegang pisau di lehernya. Yang paling dia sukai adalah melihat wanita meratap dalam ketakutan. Namun, di luar dugaan, wanita itu tidak menunjukkan reaksi panik. Dia masih hanya menundukkan kepalanya dan menangis. Apa yang kamu tangisi? Zhao Shan membentak. Menempelkan pisau erat-erat di lehernya. Apakah kamu tahu kamu akan mati sekarang? Tidak takut? Sebelum dia selesai berbicara, pisau di tangannya telah memotong kulitnya, dan darah mulai keluar. Tetapi wanita itu masih seperti boneka, tanpa getaran di matanya. Sialan kamu. Zhao Shan sangat marah. Langsung menusukkan pisau ke bahunya. Kamu ingin mati, kan? Sambil berkata, dia dengan paksa mengangkat dagunya. Ingin membuatnya menatap dirinya sendiri, menatapku. Tapi apa yang dia lihat adalah wajah yang berlumuran darah, matanya telah dicungkil, dan bekas lukanya sangat mengerikan. Zhao Shan langsung terpana. Bukankah wajah ini adalah wajah wanita yang dia bunuh sebelumnya? Bagaimana bisa muncul di sini? Dia tiba-tiba mundur, wajahnya penuh ketakutan. Hantu? Hantu! Rasa takut yang mendalam muncul dari lubuk hatinya, dan hawa dingin langsung menyelimutinya. Bukankah ini yang kamu suka? Wanita itu perlahan meletakkan kerudung merahnya, memperlihatkan wajah mengerikan itu. Bagaimana? Merasa tidak seru lagi, dia berdiri. Tiba-tiba, sebuah lengan jatuh ke tanah dengan suara pop, dan kemudian kakinya juga jatuh. Wajahnya penuh kebencian.
Mata terpaku pada Zhao Shan, perlahan bergerak maju. Ada hantu. Zhao Shan ingin melarikan diri, tetapi sesuatu menghalanginya. Dia buru-buru menoleh. Namun, dia melihat dinding mayat yang terbuat dari tumpukan anggota tubuh. Anggota tubuh yang tersisa itu tampak baru saja dipotong-potong. Sakit sekali. Kepalaku. Kenapa ada di kakiku? Mengapa tanganku memegang jantung? Suara dari serpihan-serpihan itu membuat Zhao Shan merinding. Dia berusaha melarikan diri, tetapi daging cincang di sekitarnya sudah mengepungnya. Bang! Dalam kepanikan, dia jatuh ke tanah. Bagian belakang kepalanya langsung membentur tanah dan dia pingsan. Sakit sekali. Tanganku. Menusuk mata. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara roh pendendam yang tak kunjung hilang. Memperoleh 14 poin nilai teriakan. Sementara aku sedang bergegas kembali ke rumah hantu, pikiranku dipenuhi dengan nada pemberitahuan sistem. Aku tercengang. Dari mana datangnya nilai teriakan sebanyak ini? Berapa banyak orang yang masuk ke rumah hantu ini? Tuan, tolong cepat sedikit. Oke. Taksi melaju dengan cepat menuju Taman Fengshan. Aku bergegas ke rumah hantu dan melihat seorang pria tergeletak di tanah dengan kepala berdarah. Benar-benar tercengang. Kemudian aku mengeluarkan ponselku dan menelepon. Halo, kantor polisi Jiangcheng. Jiang Liuing sedang dalam suasana hati yang buruk karena menerima kritik dari atasannya. Melihat telepon berdering, dia segera mengangkatnya. Nada bicaraku benar-benar kacau. Petugas. Saya Zhang Ze, pemilik rumah hantu Zhang. Seseorang masuk ke rumah hantu saya dan ketakutan sampai mati. Jiang Liuing. Apa? Jiang Liuing di ujung telepon tiba-tiba menjadi serius. Kirimkan fotonya. Bagaimana aku bisa mengirimnya sekarang? Bisakah telepon mengambil foto? Aku berkata tanpa daya. Kemudian Jiang Liuing menutup telepon dan menelepon balik dengan teleponnya sendiri. Kantor polisi sedang mengkritiknya, jangan berpikir. Menutup telepon akan membersihkanmu. Polisi 08100, ini masalah besar. Menyetrum orang banyak. Ini adalah masalah besar. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Tiba-tiba Jiang Liuing berdiri dengan kasar. Wajahnya menjadi muram. Siapkan tim. Ya, petugas Xiao Liu segera bangkit. Wajahnya penuh kegembiraan. Kak Jiang, kamu menahan tekanan dari Kapten Wang tadi. Benar-benar keren. Benar, Kak Jiang. Kamu adalah idola kami. Petugas Xiao Zhao juga menimpali. 3 orang berjalan keluar dari kantor polisi. Wang Wen terpana. Anak muda zaman sekarang begitu berani? Mobil polisi meraung dan menghilang dalam kegelapan. Xiao Liu bertanya dengan penasaran, Jiang Jie, apakah kita pergi begitu saja? Apakah ada kasus? Bawa perlengkapanmu. Jiang Liuing menunjuk ke layar ponsel. Aku baru saja mengiriminya foto. Di layar ada seorang pria dengan kepala berdarah, tergeletak di tanah. Jangan sentuh dia dulu. Aku sudah menelepon ambulans, sebentar lagi sampai. Ekspresi Jiang Liuing serius. Dalam hati, dia sudah meramalkan bahwa urusan rumah hantu tidak sesederhana ini. Mobil polisi dengan cepat tiba di rumah hantu. Ketiganya turun dari mobil. Jiang Liuing menendang pintu hingga terbuka. Selamatkan orang dulu. Dia memerintahkan dengan dingin. Aku menyambutnya dengan wajah cemas. Pak polisi, rekamannya jelas, dia benar-benar jatuh sendiri. Selamatkan orang dulu, jangan katakan itu. Jiang Liuing memotong perkataanku dengan dingin. Mengikuti saya memasuki ruangan, pemandangan di depan mata membuat ketiga polisi itu terkejut. Seorang pria berpakaian compang-camping terbaring di genangan darah, kepalanya sudah hancur tidak berbentuk. Jangan sentuh dia. Untuk mencegah cedera kedua, Jiang Liuing memerintahkan dengan gugup. Tim medis sedang dalam perjalanan. Paling lama 3 menit, kita tutup dulu tempat kejadian. Dia berjongkok dan mengamati dengan cermat. Tiba-tiba matanya memancarkan sorot, orang ini sepertinya. Petugas polisi Xiao Zhao mengeluarkan senter ponsel dan mempererat, dan mirip dengan tersangka dalam surat perintah penangkapan. Jiang Liuing mengeluarkan ponselnya untuk membandingkan dan memastikan identitasnya. Kemudian dia mengambil walkie-talkie. Rumah hantu Zhangxi, minta bantuan. Segera kirim 4 regu polisi. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya, kami menemukan tersangka dalam kasus pembunuhan mutilasi berantai. Aku langsung terkejut, tidak mungkin. Pak polisi, rekaman bisa membuktikan bahwa dia jatuh sendiri. Sudah kubilang jangan bicara lagi. Bersiaplah untuk mendapatkan bonus, tertawa saja diam-diam. Jiang Liuing mencibir. Tanpa menoleh ke belakang. Saat itu, aku tiba-tiba melihat pria di tanah. Detak jantungku tanpa sadar meningkat, membuka mata Yin Yang dan otomatis mati setelah 10 detik. Kulihat di tubuh pria itu, 4 kepala seperti monster dengan gila menggerogoti daging dan darahnya. Aroma aneh memenuhi udara. Hehe, sebuah suara lembut datang dari sisinya, Tuan. Ini adalah arwah pendendam yang dibunuh oleh pria ini. Itu meledak setelah memasuki adegan kita. Huang Yingying mengangkat bahu dengan polos. Aku tidak menakutinya, mereka berempat yang melakukannya. Pada saat yang sama, Biro Kepolisian Jiangcheng. Wang Wen marah di depan sekelompok polisi yang diam-diam tertawa, cepat kembali bekerja, jangan meniru anak muda ini. Tenang,
Tapi belum selesai dia berbicara, suara Jiang Liwing terdengar dari earphone. Rumah hantu Zhang. Minta bantuan? Segera kirim 4 regu polisi. Wang Wen tertegun. Apa? Reaksi polisi sangat cepat. Meskipun ini sudah ketiga kalinya hari ini mereka menerima laporan palsu tentang rumah hantu Zhang. Tetapi mereka tidak pernah berani meremehkan, melewatkan satu penyelidikan bisa membawa konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. 4 mobil polisi melaju ke rumah hantu Zhang. Benar-benar dia, polisi pertama yang menerobos masuk ke rumah hantu. Melihat Zhao Shan tergeletak di tanah, dia langsung berteriak dengan gembira. Poin yang paling mencurigakan dalam kasus ini adalah, meskipun semua bukti menunjuk ke Zhao Shan, masih belum dikonfirmasi apakah dia adalah pembunuh dalam 3 kasus lainnya. Karena Zhao Shan melarikan diri, polisi sama sekali tidak dapat mengambil DNA-nya. Ini juga alasan Jiang Liwing mencurigaiku. Namun, metode kejahatan Zhao Shan berikutnya menjadi semakin terampil, jelas tidak seperti pemula, dan kasus pertama juga belum terpecahkan. Ini menunjukkan bahwa metodenya berbeda. Oleh karena itu, Zhao Shan hanyalah seorang tersangka. Dan Jiang Liwing tidak mungkin tidak memiliki bukti, lalu mengambil rambutku untuk diuji. Melakukan hal ini adalah ilegal. Tok tok tok, ambulans datang. Ambil DNA-nya dulu. Nada suara Jiang Liwing tenang. Kemudian tatapannya tertuju padaku. Jika Zhao Shan bukan pembunuh dalam kasus lain, ambil rambutnya untuk diuji. Mengerti. 2 polisi segera maju dan menekanku. Aku tampak tak berdaya. Operasi apa ini? 2 jam kemudian, kantor polisi Jiangcheng. Ruang interogasi yang familiar, tangan yang familiar, kursi pengakuan yang familiar. Dan Jiang Liwing yang familiar. Petugas, aku berteriak tak berdaya. Sekarang sudah jam 4 pagi. Bisakah aku beristirahat? Tidak bisa. Jiang Liwing menjawab dengan tenang. Sebelum hasil DNA keluar, kamu tidak bisa beristirahat. Bahkan hanya berbaring sebentar, aku hampir putus asa. Ini ketiga kalinya aku masuk ke sini hari ini. Setiap kali diperlakukan sebagai tersangka, bagaimana orang tidak putus asa? Jiang Liwing tanpa ekspresi. Maaf. Tidak bisa menyalahkan orang lain, hanya bisa dikatakan bahwa kamu tidak beruntung. Aku juga hampir tidak bisa tertawa. Lalu bisakah aku makan mie instan? Bisa. Aku akan memasakkannya untukmu. Jiang Liwing setuju. Kalau begitu tambahkan sosis ham. Bisa. Bisa dimasak? Jiang Liwing tidak menjawab, hanya berbalik dalam diam dan pergi. 2 menit kemudian, mie instan disajikan di depanku, hanya dengan sosis. Tidak dimasak. Aku menggigit dan mulai makan, lalu tangan kananku dilepaskan. Tangan kiriku masih terikat di kursi. Jiang Liwing menerima telepon. Setelah mendengar umpan balik hasil tes, dia menghela napas lega. Hasilnya keluar. Dia menatapku. Pembunuh dalam serangkaian kasus pembunuhan keji di Jiangcheng adalah Zhao Shan. Akhirnya aku menghela napas lega. Meskipun hantu sudah mengonfirmasi identitas pembunuhnya, aku masih khawatir polisi tidak cukup kompeten. Oke, akhirnya masalah ini selesai. Lalu aku berdiri. Jiang Liwing melepaskan tanganku. Klik, tangan itu terlepas. Tapi aku belum berdiri tegak, Jiang Liwing mendorongku kembali ke kursi. Tatapannya tajam. Seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bisakah kamu menjelaskan mengapa pembunuh itu muncul di rumah hantumu? Jiang Liwing bertanya dengan dingin. Pena di tangannya tanpa sadar mengetuk meja. Dia curiga aku dalang di balik semua ini. Bahkan mungkin untuk menutupi kejahatan dan membungkam. Saat ini, jantungku berdetak lebih cepat, merasa diawasi oleh sepasang mata elang. Hampir tidak bisa bernapas. Petugas, mengapa tidak langsung bertanya kepada orang itu? Dia mungkin belum mati, kan? Aku sedikit bingung, ternyata aku dicurigai. Dokter mengatakan dia tidak akan bangun. Tatapan Jiang Liwing semakin tajam. Apakah kamu yang mengaturnya? Atau dengan kata lain, dia belum mati? Apakah itu celah dalam rencanamu? Aku hampir gila. Apakah kamu sudah gila? Kamu bisa memeriksa CCTV. Aku menjawab tanpa berkata-kata. Apakah aku punya nyali untuk membiarkanmu menangkapku? Jiang Liwing mencibir. Apakah kamu pikir kami tidak bisa melihat rekaman CCTV palsu yang kamu buat? Mendengar ini, aku benar-benar bingung. Apa? Ini semua rencanamu? Termasuk menakut-nakuti 4 gadis hingga pingsan? Ditambah lagi menakut-nakuti polisi hingga pingsan? Suara Jiang Liwing semakin keras. Apakah kamu tahu bahwa keempat gadis itu memiliki 4 pengejar yang tergila-gila? Mereka pasti akan datang mencarimu untuk membuat masalah. Tujuanmu adalah menciptakan alibi dan bersiap untuk membungkam mereka. Imajinasi ini benar-benar luar biasa. Setengah jam kemudian, aku berdiri di depan kantor polisi. Kapten Wang Wen berada di sampingku, sangat minta maaf. Wang Wen menggosok pelipisnya. Aku meminta maaf atas nama Jiang Liwing. Dia belum pulih dari ketakutan di rumah hantu. Tidak apa-apa, aku melambaikan tangan. Polisi sudah bekerja keras. Tidak ada masalah besar, kamu bisa kembali. Wang Wen berkata. Polisi akan menghubungimu mengenai hadiah sayembara. Lalu aku mengangguk. Kepalaku terasa seperti bubur, sangat mengantuk, Tuan. Ke Taman Fengshan.
Begitu dia masuk ke taksi, dia mulai mengantuk, kelopak matanya semakin berat. Ding dong penyelesaian pencapaian, keinginan roh pendendam. Memperoleh nilai jeritan, 504. Nilai jeritan saat ini, 501. Barang yang bisa ditukar, pasukan pengantin, properti ekspansi adegan pengantin bergaun merah. Aku menundukkan kepala dengan tiba-tiba, lalu dengan cepat mengangkatnya lagi. Situasi apa ini? Aku terkejut dengan suara sistem. Seluruh diriku masih dalam keadaan bingung. Kapan aku bisa menukarnya? Misi apa yang telah aku selesaikan? Aku berusaha mengingat kata-kata yang dikatakan sistem dalam mimpi. Sepertinya aku telah menyelesaikan misi keinginan roh pendendam. Mendapatkan hadiah 500 poin nilai jeritan. Mungkinkah itu keempat roh pendendam itu? Sebuah pikiran melintas di benakku. Segera terlintas dalam pikiran mayat-mayat yang ditumpuk di tubuh pembunuh. Menyelesaikan keinginan roh pendendam juga bisa memberikan hadiah. Aku menyentuh daguku dan bergumam pada diri sendiri. Membuka panel penukaran nilai jeritan. Toko penukaran sedang dibuka. Properti, pasukan pengantin 500 poin, pengantin bergaun merah, gaun pengantin berdarah 1000 poin, pengantin bergaun merah. Adegan, rumah sakit keputusasaan 10.000 poin, adegan baru. Item yang akan dibuka, A, B. Saat ini aku menemukan bahwa antarmuka penukaran lebih kaya dari awalnya. Hanya pasukan pengantin. Sepertinya rumah hantu secara bertahap berada di jalur yang benar. Tetapi baru 1 hari. Tidak perlu terburu-buru. Konfirmasi untuk menukar pasukan pengantin. Lagi pula aku sedang tidak melakukan apa-apa. Nilai jeritan ini harus digunakan dengan bijak. Sistem telah secara otomatis menempatkannya di adegan. Tingkat pengumpulan adegan pengantin bergaun merah mencapai 70%. Membuka fungsi penyesuaian tingkat kengerian keseluruhan. Silakan atur tingkat kengerian. Tingkat kengerian default saat ini adalah 70%. Aku melihat tingkat kengerian 70% itu dan hatiku menegang. Tidak heran orang-orang itu langsung pingsan. Harus diturunkan sedikit. Jika semua orang pingsan saat masuk, maka dia harus mempekerjakan satpam. Bahkan membuka klinik. Tetapkan sebagai tingkat kengerian 50%. Penetapan berhasil. Saat ini aku baru saja akan beristirahat, tetapi aku mendengar suara sopir. Anak muda, sudah sampai. Tidak bisa masuk. Kamu jalan sendiri saja. Karena Taman Fengshan tidak mengizinkan kendaraan masuk. Aku harus membayar dan turun dari mobil untuk masuk. Apakah tidak terjadi apa-apa kemarin? Seorang paman berjalan mendekat mengenakan seragam satpam. Dia bertanya dengan penuh semangat, sepertinya kamu bolak-balik beberapa kali kemarin. Itu adalah Satpam Liu Jiangwo. Sudah menjadi satpam selama 20 tahun, dan kakekku adalah teman baik. Aku selalu terbiasa memanggilnya Paman Liu. Tidak ada yang besar, hanya saja ada pelanggan yang pingsan karena ketakutan. Aku tidak ingin Paman Liu khawatir. Menyembunyikan hal-hal tentang pembunuh itu. Perhatikan baik-baik. Rumah hantu memang menstimulasi, tetapi Paman Liu tiba-tiba menjadi serius. Yang terpenting adalah keamanan. Jangan hanya fokus pada sensasi. Mengerti? Paman Liu, aku akan berhati-hati. Jawabku sambil tersenyum. Kemudian, setelah mengobrol beberapa patah kata, Paman Liu kembali ke posnya. Saat ini, aku memasuki rumah hantu. Tetapi mendapati bahwa gerbangnya terbuka. Hati saya menegang. Selesai. Mungkinkah ada orang yang menyelinap masuk lagi? Padahal, aku sudah mengunci pintunya kali ini. Sebuah jeritan terdengar dari dalam ruangan. Ding dong mendapatkan 2 poin nilai jeritan. Melihat ini, alisku berkerut. Aku bergegas masuk ruangan dan melihat Jiang Xiaoyun ketakutan di tanah. Di depan adalah tandu pengantin di adegan pengantin wanita berbaju merah. Tandu itu diangkat oleh sekelompok manusia kertas. Aku berjongkok dan melihatnya, dan juga melihat ada roda dan mesin di bagian bawah tandu. Sistem ini benar-benar dapat diandalkan. Bahkan mempertimbangkan rasionalitas dunia nyata. Apakah kamu baik-baik saja? Aku segera membantu Jiang Xiaoyun berdiri. Kamu datang sepagi ini, bos? Apa kamu lupa? Hari ini hari Sabtu. Pelanggan pasti lebih banyak dari kemarin. Jiang Xiaoyun memelototinya. Apakah ini properti baru yang dibeli bos? Properti yang sangat realistis. Pasti mahal. Jiang Xiaoyun awalnya datang untuk membersihkan adegan, tetapi malah dikejutkan oleh manusia kertas yang tiba-tiba ini. Bos, sebaiknya kamu tidak menghabiskan terlalu banyak uang lagi. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa rumah hantu itu hampir bisa ditutup. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ya. Aku mengangguk. Aku merepotkanmu di pagi hari. Aku akan tidur siang. Aku benar-benar sangat mengantuk, kelopak mataku terasa berat, dan langsung berjalan menuju kamar tidur. Oke, aku bisa menangani arus pelanggan di pagi hari, jawab Jiang Xiaoyun. Di pagi hari di akhir pekan, jumlah pelanggan biasanya tidak terlalu banyak. Jiang Xiaoyun bertanggung jawab atas kasir dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Oke, aku mau tidur. Kamu pasti bisa melakukannya di pagi hari. Aku menjawab dengan santai dan memasuki kamar tidur. Kamar tidurku sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur, meja samping tempat tidur,
dan komputer dengan kartu grafis 3060 yang sudah dilepas. Kartu grafisnya sudah saya jual untuk membeli barang lain, dan setelah berbaring, saya langsung tertidur. Tidur saya sangat nyenyak, sampai jam alarm berdering pada siang hari, dan saya melihat jam alarm yang menunjukkan pukul 12 lewat. Saya meregangkan badan, jumlah pengunjung hari ini pasti banyak, pikirku mendengar keramaian di luar. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat, saya mengenakan pakaian saya dan berjalan menuju rumah hantu. Bersiap untuk memeriksa adegan kedua, malam hujan iblis, tetapi begitu masuk, hati saya langsung tenggelam. Selesai, kosong, tidak ada seorang pun. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi yang memengaruhi bisnis? Melihat ini, hati saya menjadi suram. Sungguh sial, tiba-tiba teriakan datang dari adegan pengantin merah. Dengan ketakutan dan emosi yang memilukan, saya tertegun dan dengan cepat berlari ke sana. Baru saja tiba di pintu masuk adegan. Saya tercengang, 4 pria besar belum memasuki halaman. Mereka langsung ketakutan dan lari kembali dari pintu masuk lorong. Saya berjalan mengikuti arah mereka, dan melihat pemandangan yang tak terlupakan. Antrean panjang terbentuk di pintu masuk, bukan pengunjung taman hiburan, tetapi antrean orang untuk rumah hantu saya. Ding dong, mendapatkan 10 poin jeritan saat ini, 104 poin. Saya langsung tercengang, sama sekali tidak bereaksi. Kapan orang-orang ini datang? Kenapa rumah hantu saya tiba-tiba mengantre? Bos, akhirnya kamu bangun? Jiang Xiaoyun berkeringat deras karena sibuk, sambil menerima uang dan memberikan faktur kepada pelanggan. Melihat saya datang, dia segera berteriak. Cepat bantu, apa yang sebenarnya terjadi? Saya berjalan ke bar, melihat Jiang Xiaoyun. Bingung, saya hanya tidur sebentar. Kenapa begitu bangun orang-orang jadi banyak? Antrean panjang sudah terbentuk di gerbang depan. Setidaknya ada lebih dari 50 orang, saya juga tidak tahu. Pelanggan mulai datang sejak pukul 9, dan semakin lama semakin banyak, saya hampir menangis karena sibuk, kata Jiang Xiaoyun dengan cemas. Oke, kamu pergi beli makanan, sisanya serahkan padaku. Saya mengambil alih posisi Jiang Xiaoyun, tiket Zhang. Saya membayar Rp1.000. Bisakah saya masuk dan melakukan siaran langsung? Seorang pria muda mengenakan pakaian kasual, memegang tongsis, berjalan mendekat dan bertanya kepada saya. Siaran langsung. Ya. Para penonton sangat ingin melihat rumah hantumu. Bisakah aku masuk dan melakukan siaran langsung? Kata pembawa acara pria itu dengan serius. Bagaimana dengan 2000? Aku sedikit ragu. Jika rumah hantu disiarkan langsung, mungkin sensasi barunya akan hilang. Tapi rumah hantuku tidak biasa, dan ini juga bisa membantu menarik perhatian. Oke, tunggu aku 5 menit. Aku menyetujuinya. Semuanya, tunggu sebentar. Aku akan masuk dan bersiap-siap, kataku kepada pelanggan yang mengantre. Kemudian aku langsung berjalan ke lorong rumah hantu. Sistem, tingkatkan tingkat kengerian. Harap konfirmasi tingkat kengerian yang dimodifikasi. Sesuaikan ke 60%. Ding dong. Tingkat kengerian berhasil dimodifikasi. Kemudian aku berjalan ke halaman. Begitu aku masuk, aku mendengar suara erangan yang menyedihkan. Kematianku sangat mengerikan. Kulihat 8 boneka kertas membawa tandu bunga perlahan-lahan masuk dari luar pintu. Sangat menakutkan. Ekspresiku tenang dan aku berjalan lurus ke sana. Aku menampar kepala boneka di tandu bunga itu dengan keras. Ah, Tuan, suara renyah Huang Yinging terdengar. Sosoknya melayang keluar dari tandu dan mendarat di depanku, perlahan memberi hormat. Kamu punya tugas baru sekarang. Tugas apa? Mata Huang Yinging menunjukkan keraguan. Menakut-nakuti pelanggan yang masuk. Hore! Huang Yinging melayang dengan gembira. Aku jamin aku akan menyelesaikan tugas itu. Sejak gaun pengantin merah membuatnya terlahir kembali, dia jatuh cinta dengan menakut-nakuti orang. Dulu dia disegel di dalam boneka dan tidak bisa bergerak. Rasa tidak berdaya itu membuatnya gila. Ingat, jangan membuat orang pingsan ketakutan. Jika kamu seperti terakhir kali, aku akan membiarkanmu selamanya terperangkap di dalam boneka itu. Kulihat Huang Yinging menjulurkan lidahnya dan mengangguk setuju. Oke, Tuan. Aku mengangguk puas dan kembali ke bar rumah hantu. Saat ini, semakin banyak orang yang mengantre. Saudara-saudara, aku sudah berkomunikasi dengan pemiliknya. Hari ini aku akan membawa kalian untuk menyelesaikan semuanya. Pembawa acara pria itu tampak bersemangat. Dia sudah tahu tempat ini populer ketika dia datang untuk siaran langsung kemarin. Hari ini dia harus datang lagi untuk mendapatkan popularitas. Bos, aku sudah membayar. Bisakah aku masuk? Alipay menunjukkan 2.000 yuan telah diterima. Aku melirik ponselku, sudut mulutku terangkat membentuk senyuman. Mulai sekarang, siapapun yang bisa melewati 2 proyek rumah hantu akan langsung keluar dari pintu keluar. Hadiah uang tunai 10.000 yuan. Suasana di seluruh tempat langsung membeku. Apa? 10.000 uang tunai? Operasi apa ini? Apakah bosnya gila? Wo Chao, harus ikut. Seorang pria besar yang awalnya hanya datang untuk menonton langsung ikut antri. 10 yuan ditukar dengan 10.000, aku juga mau. Aku juga ikut. Jangan ragu lagi,
Rumah hantu sampah kecil ini berani sekali unjuk gigi di depan ahlinya. Dulu aku sudah menyelesaikan lebih dari 10 kali. Biarkan aku yang maju. Kemudian aku berdeham. Melanjutkan, tetapi mempertimbangkan peningkatan hadiah, harga tiket kita juga harus kembali ke harga semula. 20 yuan per lembar. Semua orang langsung tertawa ketika mendengarnya. Naik harga? Bercanda? Aku khawatir rumah hantumu bangkrut. Tidak mampu membayar hadiah ini sama sekali. Bos, jangan curang ya. Tenang saja. Aku tidak akan curang. Aku melambaikan tangan, memberi isyarat kepada pembawa acara pertama yang mengantri untuk masuk. Saat ini, Jiang Xiaoyun yang kembali membawa kotak makan siang tertegun. Seluruh dirinya menatapku dengan bodoh. Bos, kamu gila ya? 10.000 yuan. Jiang Xiaoyun sangat cemas hingga hampir menangis. Keberanian bos semakin besar. Kemarin beberapa orang pingsan karena ketakutan. Hari ini dia berani bertindak begitu gegabah. Dulu, rumah hantu Zhang bisa dengan mudah diselesaikan oleh siapa saja. Bahkan anak-anak berani datang ke sini untuk bermain. Bos, jangan khawatir. Toh, tidak ada yang merekam. Jiang Xiaoyun menasihati dengan prihatin. Aku sudah menyiapkan daftar hadiah penyelesaian, di atasnya tertulis, penyelesaian. Hadiah 10.000 uang tunai. Jiang Xiaoyun merasa speechless saat melihat ini. Tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa? Bahkan aku sendiri tidak bisa melewati rumah hantu ini, apalagi orang lain. Saudara-saudara. Aku masuk, pembawa acara pertama bersemangat bergegas masuk. Aku melihat pembawa acara pria yang bersemangat itu. Sudut mulutku membentuk senyum mengejek. Di kedalaman koridor. Tiba-tiba terdengar erangan yang mengerikan.